Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di rumah. Mari kita sama-sama bersama dengan kami, kita satukan hati, kita sama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita pujikan pujian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat lawatan-Mu, buat setiap kesempatan dan waktu yang Kau anugerahkan kepada kami. Untuk setiap kami umat-Mu, boleh datang di hadirat-Mu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa, urapi setiap kami. Juga umat-Mu Tuhan yang ada di mana, yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Engkau memberkati dan mengurapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Kita sama-sama menyembah kepada Bapa. Thank you Lord. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Semata dalam syair dan nada, katakan menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa. Sepanjang waktu setiap ucapan kami, itulah ibadah kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan kami,
kita pujikan. Sekali lagi pujian ini kita katakan di hadapan Dia dengan perbuatan dan setiap ucapan. Sama-sama katakan. Dengan perbuatan, setiap ucapan, katakan semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Mari sembah Dia, mari sembah Bapa. Kami sembah Kau Bapa, hanya Kau yang layak disembah. Naikkan syukur buat kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, segala nama layanmu. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan, di setiap perbuatan kami, di setiap ucapan kami, itulah ibadah kami kepadamu. Mari kita pujikan di hadapan Dia. Sungguh-sungguh kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dengan perbuatan, di setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan Bapa. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, bersyukur Tuhan kami karena kebaikan-Mu, karena berkat-berkat-Mu. Bersama dengan saya mari kita katakan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku
buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan. Ya Bapa, beri aku mengerti. Dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku, agar ku kenali diriku. Katakan, masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Sama-sama katakan, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Inilah kerinduan setiap kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, saat kami ada di hadapan-Mu, Engkau mendapati kami. Kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita pujikan dengan tulus hati. Kita mau katakan, ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku, agar ku kenali diriku. Katakan, masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Katakan, sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku layak di hadapan-Mu. Aku layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kembali pagi ini kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan Kau memberkati dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pagi ini ada pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami.
berkata-kata dan berbicara. Jadikan hamba-Mu juru bicara menyampaikan pesan daripada Engkau. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Bagi yang tadi berdiri, saya persilakan untuk menempati tempat yang nyaman supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab, baik yang ada di gadget kita masing-masing. Kita membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh belajar meneropong kebenaran ini sampai kepada kedalaman. Karena ayat ini memberikan signal yang begitu kuat bagi setiap manusia, bahwa setiap manusia itu tanpa kecuali terikat dalam perjalanan waktu. Waktu itu akan terus bergerak dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun berganti tahun, dan seterusnya. Dan tidak seorang pun bisa menghentikan perjalanan waktu ini. Mahalnya waktu, karena waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Bahkan manusia sekalipun yang memiliki segala sesuatu tidak bisa membeli waktu, walaupun hanya dalam hitungan 1 detik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Saya bacakan lagi Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tidak bisa memperpanjang usia kita, umur kita, waktu hidup kita. Karena manusia itu suka tidak suka terikat dalam perjalanan waktu. Waktu ini akan terus bergulir. Mau kita dalam keadaan sibuk, kita santai, atau kita di tengah duka cita atau di tengah sukacita, semua waktu berjalan. Dan semua manusia yang hidup di bawah kolong langit ini terikat dalam perjalanan waktu. Kalau kita membaca ayat seterusnya lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga tadi, ayat kedua sampai ayat ke-8, selalu dikatakan selalu ada waktu. Ada waktu dan ada waktu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk lahir, dan seterusnya. Selalu diindikasikan selalu ada waktu. Jadi hal ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita secara manusia. Waktu bisa menjadi momentum yang luar biasa ketika kita pergunakan dengan baik dan bijaksana. Tapi sebaliknya, waktu bisa menjadi momentum yang bisa membahayakan kita kalau kita tidak mengisi waktu ini dengan baik dan bijak. Bahkan menjadi sesuatu yang menghancurkan kita. Di sini manusia diperhadapkan dengan pilihan. Apakah waktu mau dipergunakan dengan baik atau tidak, tergantung masing-masing kita. Karena masing-masing individu dikasih waktu yang sama. Satu hari itu 24 jam. 1 kali 24 jam.
Tidak mungkin si A punya waktu 1 hari 23 jam. Si B punya waktu 1 hari 20 jam. Enggak mungkin. Masing-masing kita memiliki rulasi yang sama, 1 hari itu 24 jam. Jadi pilihan dan keputusan itu berpulang kepada kita masing-masing di dalam menggelar kehidupan ini. Dan semua manusia suatu hari akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan, di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, baik maupun atau jahat. Ini sangat mengerikan. Masalahnya setiap kita, entah itu orang kaya, orang berkedudukan, punya pangkat, punya gelar, atau orang yang di dalam keadaan sulit, penuh penderitaan, semua kita akan menghadap pengadilan Tuhan, baik besar maupun kecil, baik tua maupun muda. Semua kita akan berdiri di pengadilan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Inilah yang membuat kita tidak boleh bersikap ceroboh di dalam menggelar kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita perlu menyadari dengan serius bahwa manusia memiliki jatah kehidupan yang sangat terbatas. Saya ingatkan bahwa manusia memiliki jatah kehidupan yang sangat terbatas dan sangat singkat. Apalagi Bapak Ibu di tengah kondisi dunia yang sedang bergelora dengan berbagai masalah dan persoalan, perang, gempa, tsunami, apalagi di tengah kondisi sekarang ini pandemi COVID-19 yang mengancam nyawa kita setiap saat. Disinilah kita bisa menyaksikan, disinilah kita bisa mengevaluasi, disinilah kita bisa menyimak keadaan dunia, di mana dunia yang kita huni ini tidak semakin baik. Ditambah lagi manusia itu makhluk yang rentan. Manusia makhluk yang lemah menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, bahkan cenderung semakin meningkat hari lepas hari. Bahkan banyak dari rumah sakit sudah kewalahan. Dokter-dokter yang meninggal, suster pun menjadi pahlawan yang luar biasa, yang berdiri di gugus depan. Mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka, mereka meninggalkan kenyamanan mereka, mereka meninggalkan teman ngopi mereka, mereka juga meninggalkan hal-hal yang lain demi kesenangannya. Mereka di rumah sakit seminggu penuh, cuma pulang beberapa jam, ambil pakaian dan balik lagi dan seterusnya. Mereka sudah kewalahan. Mereka kalau boleh kata, aku udah lelah, aku udah gak sanggup, aku ngantuk. Tetapi saya ingatkan Bapak Ibu, ayo kita kerjasama. Kita ambil andil supaya COVID-19 ini bisa kita atasi bersama. Itu membutuhkan peran kita semua. Bukan cuma tugas pemerintah yang sudah mengeluarkan anggaran bukan sedikit, bahkan ribuan triliun sudah dikucurkan untuk berperang melawan COVID yang tidak kelihatan ini. Kasihan. Belum lagi kita lihat teman-teman kita, orang-orang yang kita kasih, kita tidak menduga dia sudah tiada. Kita rasanya tidak percaya, masa sih dia udah meninggal? Masa sih dia udah nggak ada?
Baru kemarin kita bicara, baru kemarin kita WA-an, dan seterusnya. Hari-hari ini kita menemukan justru keadaan ini mencelikkan mata pengertian kita bahwa betapa rentannya manusia. Bahkan rumah sakit ini tidak sedikit pasien yang tergeletak di lorong-dorong karena sudah melebihi kapasitas. Bahkan sampai dibuat di luar rumah sakit tenda-tenda. Seharusnya keadaan ini mengajar kita untuk berpaling kepada Tuhan. Sebab COVID ini tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Engkau mau orang kaya, jangan berpikir engkau aman. Jangan berpikir kita tidak keluar rumah, kita aman. COVID ini bisa menyerang setiap kita. Tentu kita percaya pelindungan Tuhan. Percaya pelindungan Tuhan bukan berarti bisa suka-suka kita. Orang lain pakai masker, kita tidak. Mati. Saya ingatkan Bapak Ibu yang terkasih. Ingat jatah kehidupan manusia itu apalagi sudah dipatok Tuhan tuh. Manusia itu hidupnya sudah dipatok. Sudah dijatah sama Tuhan. Umur manusia itu kata Pemazmur 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Coba. Singkat sekali kita hidup di dunia ini. Sangat singkat. Apalagi Bapak Ibu, kita lihat umur kita sekarang berapa. Kalau sudah 69, hati-hati. Itu udah pegang boarding pass. Sebentar lagi berangkat. Oh, belum tentu Pak. Memang betul. Bukan cuma daun kering yang bisa gugur. Daun yang muda juga gugur. Cuma juga anak-anak muda juga jangan berpikir begitu. Om, aku mah baru 15 tahun om. Masih lama. Hati-hati. Engkau terpapar COVID, kalau tidak kuat daya tahan tubuh, bisa lewat loh. Jangan main-main. Saya bukan menakuti. Justru saya membicarakan hal ini supaya kita itu celik. Memang kondisi dunia yang kita huni hari ini sudah tidak nyaman. Mau didoakan bagaimana? Enggak ada. Mana pendeta yang ngomong, thinking COVID, dihalau COVID. Apa COVID-nya surut? Malah COVID-nya menjadi-jadi. Makanya di akhir zaman ini banyak timbul hamba-hamba Tuhan palsu. Bicaranya menggerogoti jemaat. Kasihan jemaat digerogoti terus. Disuruh kasih persembahan. Diimingi berkat-berkat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Waduh, saya gusar lihat hamba Tuhan model begitu. Sementara dia hidup dalam kemewahan. Dia pikir gak jemaatnya dalam keadaan sulit? Dia telepon gak? Sakit gak? Waduh, hamba Tuhan begini kalau bertobat binasa. Saya bukan mengancam. Saya itu cemas. Saya ini prihatin. Seharusnya kalau gereja yang besar punya dana yang kuat, ambil bagian. Jangan berpaku tangan nonton di TV, di sono kena COVID. Dia sementara tiong-tiong pergi ke Bali. Jalan-jalan dia ngopi, dia wisata. Sementara jemaatnya dari kepapar. Untuk makan lewat hari-hari aja udah rasanya udah miris. Kok ada loh, tega loh. Kalau gerejamu banyak uang, diberkati, perhatikan jemaatnya. Jangan uang itu disimpan, nggak dibawa. Mau 5T kek,
nggak dibawa. Engkau nggak bisa bawa 5 rupiah, jangankan 5 T. Nggak bisa kau genggam, kecuali disuruh yang mayat itu, suruh genggam baru bisa. Kalau nggak bisa loh. Kaku tuh nggak tangannya. Waduh, kalau ada hamba Tuhan yang dengar ini, saya berharap bertobat. Perhatikan jemaatmu, perhatikan umatmu. Jangan ketika engkau bangun gereja, engkau minta sumbangan sama jemaat, engkau himbau, beri persembahan buat pekerjaan Tuhan, engkau diberkati. Setelah gerejanya besar, namamu terkenal di mana-mana, naik turun mobil mewah, pakai bodyguard. Gila, sekarang jemaat dia lagi susah, dia nggak perhatiin. Ayo saya mengajak sadar. Dan jemaat Tuhan juga saya himbau, tetap berlindung sama Tuhan. Jangan kau bergantung kepada manusia. Berlindunglah sama Tuhan yang kuat. Sebab umur kita itu terbatas. 70 tahun sampai 80 tahun. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan demikian. Sebab semua yang hidup seperti bunga rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Coba mau bangga apa? Hidup kita itu seperti rumput, Pak, Bu. Hari ini ada, besok lenyap. Hari ini wih, wangi, besok juga bau formalin. Coba kebanggaannya apa coba? Belum lagi pemazmur berkata demikian. Dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Coba, kita mau sombong apa sekarang ini, Bapak Ibu? Justru saat-saat seperti ini, kalau kita di posisi yang ada, kita jangan enak sendiri. Perhatikan tetanggamu, perhatikan jemaatmu kalau pendeta, perhatikan orang sekelilingmu. Itu bukan saudaramu, bukan siapa-siapa, tapi kalau engkau memiliki hati yang belas kasihan, engkau bersedia menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, justru engkau mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita itu gak lama. Benar. Taruhlah umur kita 100 tahun Bapak Ibu. Apa artinya 100 tahun? Ujungnya juga is dead. Ujungnya koit. Si. Bố kia si. Chứ cái COVID lu lai lu chui lo. Bố phiền đi. Lanang pun tisi si. Kalau dia bố jauh ko. Oh? Eltia boy. COVID ini makin hari makin naik loh. Kalau kita nggak jaga diri, mati. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4:14 dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Coba, kita nggak tahu terjadi hari esok loh. Belum tentu kita tidur besok melek lagi loh. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang hari ini kelihatan besok lenyap. Waduh, ayo saya mengajak kita. Sadari kita memiliki relasi hidup yang terbatas. Justru relasi hidup yang terbatas ini
sebenarnya merupakan persiapan kita untuk menyongsong kehidupan abadi. Jangan main-main dalam kehidupan ini, sebab kehidupan manusia hanya sekali. Kita punya nyawa cuma satu, Pak. Kita punya nyawa cuma satu, Bu. Kita punya nyawa, saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus cuma satu. Enggak ada nyawa serap. Enggak ada. Enggak ada yang bisa memberikan nyawa kepada kita. Justru Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa manusia cuma hidup sekali? Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Masalahnya, kengeriannya itu ada penghakiman loh. Ini loh yang menjadi masalah. Ini yang menjadi persoalannya di situ. Kalau kita tidak menghadapi pengadilan Allah, tidak masalah hidup ini. Hari ini kita makan minum, kawin mengawinkan, besok kita mati nggak ada pengadilan Tuhan, enak banget. Tapi hidup itu nggak demikian. Justru kehidupan kita yang singkat itu, kita berhadapan dengan relasi hidup yang tidak terbatas, yaitu kekekalan, kebahagiaan kekal atau kebinasaan kekal. Cuma dua tempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menghadapi keadaan dunia yang semakin genting. Kita sedang menghadapi keadaan dunia yang semakin genting, sekaligus penting. Makanya sudah saatnya kita berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber perteduhan dan pelindungan kita. Sebab tanpa Dia kita sama sekali tidak berdaya menghadapi keadaan yang semakin mencekam. Genting masuknya di sini adalah situasi yang mendesak. Genting maksudnya situasi yang sangat mendesak untuk kita memperbaiki keadaan batinia kita yang masih penuh dengan hasrat dan kodrat dosa. Yang harus kita benahi itu batinia kita loh. Bukan yang kita danai manusia lahiriah. Beli jam bagus, pakai mobil bagus, itu bukan nggak boleh. Kalau menjadi bagianmu, oke. Kalau untuk jadi gaya hidup itu yang jadi masalah. Apalagi supaya dihormati orang. Ah, itu cilaka. Ayo kita dandani manusia batinia kita. Kalau kita mendandani manusia lahiriah kita itu terbatas. Jujur, sangat terbatas. Seperti saat ini, saya khotbah. Saya pagi-pagi bangun, saya mandi, sikat gigi, pakai cuci muka, pakai sabun. Saya pakai gel supaya kelihatan rapi, kasih minyak wangi, set, wih wangi. Ya kan? Itu paling berapa lama sih? Cuma setengah jam selesai. Udah gitu saya berangkat ke gereja. Setelah selesai di gereja, saya khotbah, melayani. Setelah itu apa lagi? Oke, saya pergi makan. Setelah makan ngapain lagi? Saya pulang. Pulang ngapain lagi? Langsung saya mandi. Yang tadinya saya sudah rapi begini, rapi lagi gak? Enggak. Relasinya terbatas. Tapi kalau kita mendandani manusia batinia kita, itu dampaknya itu kekekalan. Dampaknya itu kekekalan. Kenapa kita tidak menggoreskan jiwa kita? Tuhan, ubahlah aku menjadi manusia yang seperti Kau kehendaki. Baharui hidupku Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang aku lakukan, aku mau tinggalkan Tuhan. Aku mau bertobat, aku mohon anugerah-Mu. Ayo saya mengajak Bapak Ibu. Kita menghayati kita di masa-masa yang genting.
masa-masa yang genting. Sekaligus masa yang penting. Penting masuknya adalah tidak ada yang lebih prinsip dalam kehidupan ini selain Tuhan sendiri. Kita harus menjadikan Tuhan itu lebih dari segalanya. Tidak ada hal yang penting dalam hidup ini kecuali Tuhan dan kerajaannya. Kalau itu menjadi filosofi hidup kita, maka kita tidak takut menghadapi keadaan yang semakin genting. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik ketelanjangan, kemiskinan, duka cita, aniaya, bahkan maut sekalipun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga kita melihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama tidak menyadari kegentingan ini. Sehingga mereka tidak mentaati kehendak Allah. Dengan tidak mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan sudah memberikan peringatan loh kepada Adam dan Hawa. Jangan makan pohon itu, buahnya pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tuhan baik loh. Disediakan dunia dengan segala isinya. Manusia tinggal menikmati keindahan dunia ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, bayangkan, boleh loh semuanya kamu makan. Mau sehari makan berapa kali terserah, yang penting perutmu itu sanggup. Tetapi dalam ayat 17 Tuhan ingatkan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan itu sayang loh sama manusia. Sangat sayang. Saking sayangnya dia kasih tahu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Seandainya Adam dan Hawa taat kepada Allah dalam ketundukan penuh, dunia ini menjadi firdaus bagi manusia. Atau dengan kata lain, dunia ini adalah surganya manusia. Kita tidak perlu lagi menantikan Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru. Karena bumi ini firdaus bagi manusia. Kalau seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi masalahnya manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mau tidak mau manusia hidup di dalam kodrat dosa. Dan kalau manusia tetap hidup dalam kodrat dosa, dia akan binasa untuk selamanya. Jangan main-main dengan dosa ini. Memang dosa ini tidak kelihatan. Ya, tidak berjendol. Ya. Kalau dosa itu berjendol, kita takut loh buat dosa. Bisanya kita buat dosa, tuh nongol. Kayak jerawat satu di sini. Bikin dosa lagi nongol. Bikin dosa lagi nongol. Saya rasa setiap kita mukanya, wih jerawatan semua loh. Penuh dengan jerawat, bukan cuma muka, sampai ke badan-badan. Coba kalau dosa apalagi dengan identik ada tai lalat. Setiap kali kamu bikin dosa, muncul tai lalat. Tuh. Tai lalatnya kalau dosanya kecil-kecil. Tapi kalau dosanya gede, tai lalatnya segede gini. Coba bayangkan, malu gak? Pak, tapi aman, dosa itu gak berjendol. Hati-hati.
Ada pengadilan Tuhan, jangan main-main. Justru dosa karena tidak berjendol, tidak bertanda, justru kita waspada. Bukan berarti yang tidak bertanda itu tidak ada. Ayo kita bertobat ya. Apalagi di kondisi COVID-19 ini, waduh, nyawa kita bisa melayang setiap saat. Justru manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Bapa di sorga, Dia mengutus putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu. Untuk penyelamatan ini agar manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, dimerdekakan. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, agar setiap manusia itu berbalik dan bertobat. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini anugerah Bapak Ibu. Ini anugerah, ini kehormatan. Pelanggaran terhadap dosa ini berakibat sangat fatal. Fatalnya di mana? Adam dan Hawa harus diusir dari Eden. Adam dan Hawa harus diusir dari Eden. Ini ketragisan. Yang tadinya mereka memiliki relasi dengan Allah begitu luar biasa. Tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Memiliki keharmonisan yang tidak bisa kita bahasakan dengan kata dan kalimat. Memiliki irama hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena dosa, ketidaktaatan kepada kehendak Allah, mereka diusir dari Eden. Kalau Adam dan Hawa saja tidak segan-segan Tuhan buang, Tuhan usir, kalau kita tidak bertobat, kita juga akan dibuang ke api kekal. Bapak Ibu, saya bukan cuma pintar bicara, tapi saya menghayati. Saya mempraktekkan dalam hidup saya. Hidup saya mau akhiri dengan satu tujuan. Aku mau di mana Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, aku berada. Aku mau pulang ke rumah abadi. Saya mengajak kita semua pagi ini. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Selagi ada waktu dan kesempatan. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini hendak membawa manusia kembali kepada rancangan semula. Agar manusia yang sudah terbuang dari hadiratnya, dengan kata lain, yang seharusnya mengalami kematian kedua, Tuhan ingin pulihkan. Makanya inti keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tujuan kedatangan Tuhan ingin melakukan pembaharuan, pemulihan. Kita diperdamaikan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Tuhan Yesus datang, Dia ingin menebus kita Bapak Ibu. Tanpa karya salib Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada manusia yang bisa luput dari murka Allah. Kita lihat Yesus sudah melakukan bagiannya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Mulai ayat yang ke-8 dulu. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus telah taat loh Bapak Ibu. Dia yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat 6 sampai ke 7. Bapak Ibu, kita bersyukur dan kita berhutang nyawa. Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas dan perak tetapi dengan nyawanya sendiri. Bagaimana kita hidup melukai hati dan perasaan Tuhan. Oleh sebab itu ayo kita berdamai dengan Tuhan. Tuhan ampuni aku, baharui aku, beri aku kesempatan. Itu adalah tujuan yang pertama. Kedatangan Tuhan. Kalau manusia tidak bertobat dari dosanya, itu akan menuju kepada api kekal. Sebab di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Upah dosa itu maut. Maut itu berbicara bukan hanya kematian secara fisik, tetapi maut lebih menunjuk kepada keterpisaan seseorang dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan itu kehidupan kita. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kehidupan. Sama seperti dunia ini kita lihat. Seandainya matahari tidak terbit di ufuk timur satu hari aja, berapa manusia yang mati? Saya punya pohon mangga itu di rumah gede. Rindang sekali. Sebelum dia rindang gede begitu, saya taman belakang itu saya tanam rumput gajah. Rumput gajahnya itu dari ujung ke ujung itu bagus. Wih bagus. Warna hijau semuanya. Pokoknya bagus. Kadang-kadang saya duduk di atasnya. Tapi seiring perjalanan waktu, mangga saya itu akhirnya tumbuh menjadi besar. Akhirnya gak ketulungan, daunnya rindang. Rindang sekali. Sampai matahari tidak lagi mengenakan ke rumput gajah itu. Lambat laun rumput gajah yang sudah saya rawat ini, mau saya siram bagaimanapun, akhirnya mati. Karena tidak ada resapan matahari yang dia asup. Nah, demikian juga dengan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak memiliki hidup. Sebab di luar Tuhan adalah kematian. Dan kita bersyukur. Tuhan Yesus bukan saja mati. Tetapi dia bangkit di antara orang mati. Dan kebangkitan inilah yang memberikan kita pengharapan. Sebab di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita memiliki pengharapan Bapak Ibu. Tentu pengharapan kita bukan di bumi ini. Tetapi pengharapan kita yaitu langit baru dan bumi yang baru. Kerajaan Bapa di surga. Walaupun di tengah kondisi pandemi yang begitu menakutkan, tapi jangan khawatir. Ada pengharapan bersama dengan Tuhan di dunia yang akan datang. Yang dimana tidak ada pandemi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada gempa, bahkan tidak ada kematian. Itulah yang kita rindukan bersama dengan Tuhan. Lebih dari apapun. Ya, saya mengajak kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati tujuan kedatangan Tuhan ini, kita akan merdeka menghadapi situasi keadaan dunia yang semakin mencekam.
Bahkan kematian ini bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian ini adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Kita siapkan hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mengasihi Dia lebih dari apapun. Sebab kita memiliki jatah kehidupan yang sangat terbatas. Dan kita tidak tahu akhir hidup kita. Tetapi Alkitab mencatat umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ayo, sudah saatnya kita membidik Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya kekasih abadi kita sebelum kemah hidup kita ini dibongkar Allah. Dan untuk itu Tuhan Yesus, Dia bukan saja mati, tapi Dia bangkit. Untuk itu Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempatmu, aku rindu di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman yang kita dengar hari ini sungguh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Sadarkan kami Tuhan, betapa singkatnya hidup ini. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami melukai Engkau dengan banyak hal. Tetapi pagi ini kami mau berubah. Tuhan, sekiranya hamba mendapat kasih karunia di hadapan, hamba berdoa, setiap mereka yang mendengar firman-Mu pagi ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka. Bahkan mereka yang sudah hidup dalam kubangan dosa, keluarlah Engkau. Masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Tidak kebetulan engkau mendengar khotbah ini. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menunggu engkau. Jangan keraskan hatimu. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa yang telah engkau lakukan, tetapi kasih-Nya lebih besar dari segala pelanggaran itu. Makanya Tuhan Yesus mati, Dia mengangkut dosa seisi dunia. Biarlah pagi ini Tuhan menjamah, Tuhan melawat engkau. Oh, sikata karamaya syakata karama. Aku mohon kemurahan-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai pemilik kehidupan. Biarlah Engkau menjaga, melindungi kami di tengah kondisi COVID-19 ini. Kami berlindung di tangan-Mu yang kuat Tuhan. Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Biar melalui hidup kami nama Tuhan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah bersama kami mengikuti ibadah pagi ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Kami tetap melakukan ibadah secara online, secara khusus jemaat yang saya gembalakan di GSKI Rehoboth Surabaya tetap bisa mengikuti ibadah kita itu melalui channel YouTube GSKI Rehoboth. Biarlah konten-konten ini menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat di sini tetapi bagi banyak orang. Tolong Bapak Ibu bisa share ke teman-teman atau sanak famili supaya kehadiran gereja ini menjadi terang dan garam, apalagi kita mengingat kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah amat singkat. Oleh sebab itu kami juga butuh Bapak Ibu terus menopang dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kelangsungan ibadah ini bisa terjadi hanya oleh pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini kami bisa melakukan ibadah
Kami bersyukur semua itu dukungan dari Bapak Ibu, dan kami mohon doakan saya dan keluarga dan setiap tim yang ada di GSKI Rehoboth Surabaya, baik setiap pengurus maupun aktivis, biar kita bisa terus melayani Tuhan dengan keadaan yang sehat. Harapan saya Bapak Ibu juga tetap menjaga diri, jangan ceroboh, apalagi tolong pakai masker, kalau bisa untuk saat ini pakailah masker double. Oke, itu pesan saya. Sampai jumpa di ibadah kita mendatang. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian selalu untukmu. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita angkat tangan kita. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Katakan sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami persembahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan atas kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Dan kami tahu Kau gembala yang baik, yang terus menuntun dan memimpin perjalanan kami sejak hari ini. Kalau Tuhan berkenan, biar kami berumur panjang sebelum Kau datang kembali, dan kami boleh melayani Engkau dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan. Dan orang-orang yang kami kasih, yang kami cintai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mohon perlindungan-Mu atas mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati. Tiba saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon Engkau ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, Engkau kedangkan dan Engkau berkata, terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah usai, dan sampai jumpa di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.